Ya. Kita sapa dulu ya sahabat kita dulu ya. Selamat pagi sahabat, selamat datang di rumah saya. Wah asik nih dari tadi saya kos itu sahabat saya sibuk mengukir, saya sibuk makan. Mau buah? Seger loh. Mau ya? Mau buah? Mau. Saya makan duluan ya, izin ya. Enak rasanya Bu, segar. Segar ya, karena pepaya biasanya, buah pepaya mengandung vitamin C untuk apa? Ketahanan tubuh. Nah, ternyata buah nggak hanya sebagai suplemen vitamin C kita ya, tapi kalau di tangan orang yang tepat, diukir dan dipahat bisa menjadi sesuatu yang bernilai karya seni tinggi. Sama seperti yang dilakukan sahabat saya, Wets Sinoda. Tepuk tangan dong buat Wets. Dan sesuai dalam acara ini, yaitu Michael Chandra. Luar biasa. Topik kita adalah kreasi seni memahat. Dan kita lihat dari tadi, dari awal dari program ini, Wets sudah ukir apa sih jadinya nih? Seperti apa sih kreasinya? Ini tupai. Tupai, ini dari? Dari pumpkin. Labu. Pumpkin, labu, labu parang sama. Ini jenis dua labu, ini labu butternut, ini labu parang. Luar biasa. Ada dua jenis. Keren banget ya, jadi disambung begitu ya? Ini disambung. Keren nggak ibu-ibu? Keren ya? Ini teman-teman juga keren nggak? Tepuk tangan dong, mana dong buat Wets Sinoda. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut sambil kita kasih tantangan buat Wets ya. Tapi sebelumnya kita lihat sepak terjang dari Wets Sinoda, ini dia. Siapa sangka pahatan indah ini ternyata berbahan dasar buah dan sayur mayur. Nah, inilah si pemahatnya, Ade Wawan Nurzaman atau biasa disapa Wets Sinoda. Nama Wets Sinoda memang sudah tersohor sebagai pemahat buah di Indonesia dan dunia. Ia semakin dikenal karena turut mendirikan Indonesia Food Carving pada Juni 2015. Sejak saat itulah, pria asal Banjar, Jawa Barat, kelahiran 28 Maret 1983 ini kerap menjadi juri di ajang pahat buah nasional dan internasional. Wets mengawali karirnya sebagai pembantu koki dalam menyiapkan bahan makanan untuk dimasak di tahun 1996. Ia kemudian berkenalan dengan seni memahat buah dan sayuran di tahun 2010 dari sebuah restoran Cina di Jakarta. Luar biasa banget ini tadi pumpkin dan ini ininya ya. Iya, sama pumpkin. Sama pumpkin, cuman di pengerjanya berbeda. Betul. Nih tapi kalau saya lihat ini ada semangka, ini wajah siapa sih? Siapa ya? Siapa ya? Siapa sih? Saya ya? Wah tepuk tangan dong, keren banget nih. Mirip nggak? Mirip ya? Waduh. Tapi kalau tadi sudah lihat ya, sebutannya sebenarnya Ade Wawan Nurzaman. Tapi disebutnya Wets Sinoda. Ya. Kenapa tuh? Kenapa panggilannya Wets? Bukan Ade atau Wawan? Wet itu dari panggilan kecil sih, Mas. Jadi saya kata ibu saya sih cerewet. Jadi dipanggilnya wet. Wet begitu ya. Seperti itu. Tapi seperti juga personil ini ya, grup musik ya? Iya, betul. Apa tuh? Saya memang favorit sama grup musik satu ini. Iya, Linkin Park. Linkin Park. Betul. Wah, kalau favorit pasti bisa nyanyi dong ya? Oh, enggak juga. Waduh, suka kita dengar- sering nyanyi ya, suka dengar. nyanyi ya. Nyanyi lah. Sedikit aja, refnya aja yang paling oke yang mana tuh? Yang paling oke ya, semua oke sih. Iya, ya namanya fans ya. Pilihlah satu yang paling mudah. Yang paling mudah, yang saya suka sih Breaking the Habit. Breaking the Habits, oke. Oke. 3, 2. Rapnya aja. Iya, kalau mau satu album juga jangan. boleh sih, saya tunggu. Saya Oke. tunggu. I don't know what I was waiting for, but I went to cream, so I made it mistaken, so I made the swing. Woi. Keren. Thank you. Nah, balik lagi ke dunia memahat ya, khususnya di buah dan sayur. Ini kalau saya lihat kan ada wortel, Ya. ada labu, tadi ada semangka. Ini sebenarnya waktu awal-awal perasaan Mas Wet ini nggak sayang ya? Kan kita udah capek-capek ya buatnya juga. Pengerjaan berapa lama ini?
Ini sekitar 1 jam. 1 jam. Yang ini? Ini barusan saya bikin di belakang studio 20 menit. 20 menit saja udah kayak gitu ya, luar biasa ya. Luar biasa, luar biasa. Cuman kan habis itu kan kita akan makan ya Mas? Kayak semangka ini kan kita akan potong dan makan. Apa nggak sayang ya? Udah dikreasikan begitu. Sebenarnya sih rasa sayang ada. Ada ya? Pasti rasa apa ya? Saya bikin capek-capek gitu orang tinggal motong. Tapi kebanyakan sih kalau udah gini jarang Mas. Oh jarang Dia ya? Iya, simpan, saya sih nggak, saya bawa pulang Dia kok. simpan sampai ya mungkin busuk sendiri atau gimana gitu. Jarang orang, saya jarang sih saya lihat. Jadi kalau udah diukir indah biasanya jarang untuk langsung Jarang, dimakan iya, atau betul, diabaikan betul, begitu ya, hasil kreasi itu ya. Nah tadi kan di awal kita udah lihat ya di video tuh bagaimana orang memahat dari jeruk. Oh jeruk. Nah sekarang Oke. kasih tantangan dong. Boleh. Bisa nggak tuh melakukan hal yang sama? Dari Wah, jeruk kata ya. Mas Wets, Ini mulai. kecil. Oke. Ini kalau sambil kita tanya-tanya ya Mas ya, nggak apa-apa Boleh, ya? boleh. Nggak terganggu kan konsentrasinya ya? Pas saya perlu nyanyiin lagu Linkin Park? Oh lebih bagus Enggak tuh. ya? Saya suka banget suaranya, mohon maaf. Nggak bisa bantu. Nah ini alat-alatnya banyak banget. Yes. Ini emang sebanyak ini? Dari sekian banyak sih saya hanya beberapa yang benar-benar dipakai ya. Jadi ini hanya pelengkap sih Yang mana sebenarnya. saja yang biasanya Yang dipakai saya oleh... dipakai yang utama yang pas yang ini. Oke. Ini Hati-hati Mas, kok betul. gitu. Kayak- Tajam banget. Iya tajemat. Kedua, Ini untuk ngukirnya Ini ya buat kali karakter ya, buat Iya. detailingnya ini. Detailingnya ini. ini. Oke. Ini itu membantu semacam bikin sayap, bulu-bulu itu bisa membantu. Oh, kalau Oke. hewan gitu Sama- ya, betul, kita sama lagi... ini berapa mungkin ini juga sih. Berarti detailing Ya, ini. detailingnya ini. Kalau ini untuk membuat Aksesoris yang lain lah mungkin, betul. aksesoris yang lain. Kalau Betul. yang ini? Itu juga sama. Sama Ini bisa ya? bikin buat lidah burung. Oh, lidah Dalamnya, burung. iya. Kalau yang ini? Ini juga sama buat bulu-bulu kayak gini. Oh Dia ya tarik banyak gitu. ya, iya. Pokoknya intinya ya, banyak jenisnya, Oke. tapi yang sering digunakan cuma 5 ini ya. Kalau Iya, saya nanya iya, terus 5. nggak kelar-kelar ya Mas ya, iya Betul. benar-benar. Nah, tapi kini semua emang diperlukan nih Mas, jarang-jarang dipakai. Jarang dipakai. Yang dipakai yang saya sebutin tadi sih. Yang lainnya nggak pernah saya pakai. Kalau Mas Wets ini kan dulunya pernah bantu chef di restoran ya Mas ya, betul kan? Oh iya betul. Saya taunya begitu. Iya. Nah, itu gimana caranya sampai akhirnya bisa lari ke seni memahat buah dan sayur dari hanya sekedar membantu chef di restoran? Dulu saya kerja mulai terjun ke para carving. 2010 saya kerja di restoran Chinese. Di sana ada satu koki ya dari luar. Koki dari Hong Kong. Hong Kong. Nah, dia bikin carving dari buah. Cuma saya kok bisa dia bikin seperti itu. Akhirnya saya tanya dia, tapi dia kayaknya pelit ilmu deh. Oh, Dia pelit nggak mau diliatin gitu karyanya. Akhirnya saya suruh kamu pergi deh, biar saya yang bikin. Oh, Saya colong hasil karya dia, saya colong. Heeh. Saya bikin di kos-kosan. Di kos-kosan 3 hari, 4 hari, sampai seminggu saya bisa. Seminggu saya bisa. Itu tanpa diajarin sama tanpa chef ini diajarin, ya? Tanpa diajarin. Jadi lihat-lihat aja waktu dia Betul. buat, Betul. lalu memberanikan diri latihan. Betul. Udah Terus? bikin, Mm-mm. saya berani dong. Saya yakin punya saya lebih dari dia gitu. Makanya saya langsung saya simpan di salah satu masakan, dia lihat. Setelah dia lihat siapa yang buat, ya saya akhirnya dia yaudah kamu seterusnya buat. Itu. Habis itu ilmu mulai mengalir tuh, diajarin. Mulai akhirnya dia sendiri yang beliin saya pisau, buku, orang itu yang ngasih saya fasilitas carving. Waktu awal membuat gitu ya Mas, susah nggak sih? Apa tingkat kesulitannya sih sebenarnya? Sebenarnya tingkat kesulitan tuh sampai sekarang aja ada. Sampai tingkat kesulitan, tapi yang bikin saya sulit itu ya buah-buah kecil Mas. Buah-buah Itu kecil. yang benar-benar susah di carving. Apa sama buah yang banyak airnya tuh, berair. Itu Kalau susah juga. jeruk ini tingkat kesulitannya? Jeruk sih menurut saya sih masih ada detail kayak kulit ya. Heeh. Kulitnya masih oke, bisa dibikin. Masuk bisa dikreasikan Bisa ya kalau ada dikreasikan, kulit ya. Tapi kayak anggur segala macam itu kan terlalu kecil banget. Kalau sebenarnya biaya atau untuk seperti kayak gini nih ada harganya nggak sih Mas? Untuk biaya ini ada. Ada. Udah pasti ada harganya. Mm-mm. Biaya seperti ini. Kalau untuk saya sih biasanya lebih ke wedding ya. Ya. Untuk wedding sama acara-acara betul. wedding ya. Sama acara wedding gitu. Biasanya ditentukan berdasarkan besar kecilnya hasil kreasi atau? Betul, ditentukan berdasarkan besar kecil, tingkat kesulitan, sama apa ya, berapa buah yang dipakai. Dipakai. Betul. Nah, kisarannya berapa? Katakanlah tupai lah. Oh ini, Heeh. kalau ini satu karakter ya sekitar kurang lebih 150.000.
Oh, saya kira 150 juta. Wah, Gila ya, mahal banget itu tupai. Dan sekarang sudah jadi jeruknya. jadi Waduh, tepuk tangan dong buat Mas Wet. Ini coba kita dengarkan dulu ya tepuk tangan dari ini guys. Ya, tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangan. Ya 100 orang lah ya Mas ya, lumayan lah. Nah sekarang kita pengen kasih tantangan buat mau kan berbagi ya. Kalau Boleh. tadi chef tadi kan pelit ilmu, ya kan? Iya. Chef Peter gitu ya. Betul. Kalau Wets nggak pelit ilmu lah ya. Mau membantu ya? Boleh, boleh. Kita kasih tantangan buat siapa yang mau belajar. Hah? Siapa yang mau belajar? Oke, Ibu ya, nanti ya Bu, nanti tahan Bu. Usai jeda pariwara kita akan sama-sama belajar bagaimana mengukir buah hingga menjadi karya nilai seni tinggi ya. Jadi jangan kemana, tetap bersama kami di Michael Chandra. Luar biasa. Oke, tunjuk ya. Ini kira-kira nilainya berapa nih? kayak nilai. Kok Ibu nilai diri Ibu udah banget Bu? Orang mah nilai 10. Ya,